Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kita kepada Allah SWT. Pagi ini kita kembali segar setelah dihidupkan kembali oleh Allah SWT setelah mati kita, yaitu tidur kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat tidur, sebab kalau tidak itu berarti sudah dikurangi oleh Allah SWT nikmatnya. Karena tidur itu nikmat yang besar juga. Kalau orang yang sudah susah tidur, itu sudah susah dia hidupnya itu. Oleh sebab itu kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan dan kita i'tikaf ba'da subuh ini sambil membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memasuki ayat yang ke 37 dari surat Al-Isra, sambungan yang pagi lalu, yaitu ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan fil ardi, di bumi, maraha, dalam keadaan sombong atau angkuh. Innaka lan takhriqal arda, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa melubangi bumi. Takhriqal arda, melubangi bumi. Walan tablughal jibala tula, dan engkau tidak akan pernah setinggi gunung. Tulan, jadi tulan itu tolan, tawilul qamah. Itu biasanya artinya tola tulu itu panjang. Panjang itu maksudnya orang tinggi, setinggi gunung. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semuanya itu yang dilarang dan yang diperintah dan yang dilarang itu keburukannya itu sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Dari untaian ayat ini, ya, termasuk sebelum diakhiri, Allah menyusun kalimat-kalimat ini, yaitu sebuah larangan yang
pada susunan ayat ini dimulai dengan perintah menyembah kepada Allah dan tidak mensyarikatkannya. Sekarang sampai kita kepada larangan Allah untuk bersikap sombong. Sebelumnya ayat-ayat ini memerintahkan kepada kita dan melarang kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita, perilaku kita dalam kehidupan ini. Kita berusaha dituntun oleh Allah SWT. Orang yang membuat kontrak, janji, ya, mulai dari janji-janji yang biasa sampai kontrak-kontrak yang besar, itu biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Kontrak-kontrak, ya, kalau ada kontrak-kontrak besar, kalau kurang berkuasa dan yang memberi kuasa dan yang berkuasa, ya, menduduki kedudukan yang tinggi, maka itu berpotensi juga orang untuk berlaku sombong gitu. Saya dapat kontrak sekian gitu. Sudah mengikat perjanjian sampai kepada perjanjian antar negara. Itu juga termasuk berkaitan dengan kekuasaan. Demikian juga sukatan dan timbangan, itu dalam yang biasanya digunakan dalam perdagangan. Biasanya saudagar-saudagar itu menjadi kaya. Jadi orang kaya-kaya itu adalah saudagar-saudagar, selain dari yang dapat dari kekuasaan tadi. Kemudian juga tentang ilmu. Kemarin kita pelajari bahwa kita tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa ilmu. Tapi kalau orang sudah berasa berilmu, bisa juga berpotensi untuk angkuh dia, merasa dirinya serba tahu. Tapi yang paling celaka kalau dia tidak berilmu tapi mengaku berilmu, sombong lagi. Itu tambah celaka dia. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah SWT. Dari segala tuntunan hidup kita itu, dari usaha dan perilaku kita, apakah kita menjadi penguasa, jabatan orang kuat, ya orang kuat ini, atau kaya karena perdagangan kita, usaha perdagangan kita, atau kita berilmu, banyak ilmu, dapat memutuskan suatu perkara dengan ilmu, maka kita jangan berlaku sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan. Tamshi dari masya yamshi, maknanya berjalan kaki. Ya. Jadi masyiyah itu orang yang berjalan kaki. Jadi kenapa berjalan kaki? Karena dari jalan orang itu, dari model jalan itu beda itu, orang yang angkuh dengan orang yang tawadhu. Bagaimana jalan orang yang maraha itu? Ya, dia berjalan melenggang-lenggok sambil mengepakkan tangan, membusungkan dada, mendongakkan wajah. Nah, itu yang seperti kata pepatah itu, tidak ada udang daripada siangka, tidak ada orang daripada awak. Ya.
Walaupun sekarang bukan menunjukkan kesombongan itu bukan hanya dengan jalan kaki, ya dengan kendaraan juga bisa. Dia mengendarai mobil mewah, mentang-mentang mobil mewah dia seenak aja di jalan itu juga sombong. Tapi ada juga yang sombong dia, angku dia, mobilnya mobil butut aja. Lebih, antik itu. Kalau antik lagi. Ya. Jadi dari jalan orang yang itu sudah dapat katanya, ini orangnya angkuh nih dari jalan kaki biasanya gitu. Untuk mau orang kuat atau lemah juga dari jalannya juga, dari langkah kakinya. Apakah dia berjalan loyo, berjalan gagah, bahkan injakannya. Kalau orang lemah itu tidak mati semut diinjaknya kan. Nah itu ibarat orang yang lemah, tidak ada kekuatannya. Nah, itu dari langkah juga, dari gerak kaki kita juga diibaratkan. Jadi Allah SWT menggunakan jalan kaki ini sebagai model menunjukkan orang yang apakah dia orang itu tawadu atau dia angkuh. Jadi maroha. Nah, karena tidak ada yang kuat, tidak ada yang besar. Di atas langit masih ada langit. Innaka lan takhriqal arda. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa melubangi bumi. Bukan apa namanya itu, melubangi itu bukan mengebor gitu. Atau mengguyur, kalau tahu mengguyur. Itu bahasa sulitnya, kata-kata sulitnya. Tapi melubangi bumi itu juga berkaitan dengan langkah. Demikian juga walan tablul jibala tula, engkau tidak akan pernah sampai setinggi gunung. Jangankan gunung Mount Everest di India, gunung Merapi pun tidak. Nanti berapa tingginya gunung Merapi? Manusia itu tidak akan pernah sampai setinggi itu. Ya. Dulu ada legenda gergasi. Gergasi itu apa namanya itu bahasa sekarang raksasa. Kalau dia melangkah menggelegarlah bumi. Ya. Dan melubanglah bumi seperti ngarai sianok. Ya. Nah ini yang dimaksud walan takhriqal arda. Engkau kalau melangkah tidak akan pernah bisa melubangi bumi dengan langkah engkau. Ada enggak orang seperti itu? Tidak ada. Untuk apa menyombongkan diri? Ya, kita itu kecil dibandingkan dengan gunung-gunung, dengan bukit-bukit kecil. Kita hanya seibarat seekor semut kecil yang berjalan di batu besar. Nah inilah akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berjalan? Di dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya yatakaffa'u takaffuan
ka'annahu yanhattu min sababin. Ya. Adalah, dan juga ada potongan itu dalam hadis Imam Muslim, iza masya takaffa'a. Apabila dia Rasulullah SAW itu berjalan, dia takaffa'a. Kalau Imam Nawawi mengkritik orang-orang yang mengartikan itu takaffa'a itu melenggang-melenggok, itu tidak sesuai dengan ruh ayat ini. Takaffa'a sebab di dalam hadis At-Tirmizi itu sebutkan annahu yanhattu min sababin, seperti dia turun dari jalan penurunan, jalan yang menurun. Seperti apa orang yang berjalan menurun? Ya, jadi yatakaffa'u itu melangkah dengan teratur sambil melihat penurunan. Kalau kita jalan penurunan itu pasti melihat ke bawah supaya jangan jatuh. Maka Rasul seperti itulah, dia selalu menunduk melihat ke bawah dengan langkah yang teratur. Itulah jalan mutawadhi, orang yang tawadhu. Jadi kalau kita menurun, jalan menurun gitu, jangan lenggak-lenggok, tersungkur, cobalah uji kalau tidak. Ya, jadi di langkahnya diatur. Jadi di jalan yang normal seperti itulah Rasulullah berjalan. Langkahnya teratur dan dia melihat ke jalan. Ya, jauh dari kesan orang yang angkuh tadi, yang mengepakkan tangan, melenggak-lenggok, mendongakkan wajah, bibirnya pun bibir bawahnya pun disorong ke depan. Kan bisa dibayangkan itu. Nah, apapun kita, baik itu dia penguasa, baik dia itu orang yang kaya, istrinya 9. Ya, kadang-kadang kalau orang Melayu ini kalau kaya dia kan istrinya banyak. Kalau orang yang berilmu menganggap orang lain bodoh, ya, nah itu seperti itulah gambarannya oleh Allah SWT. Janganlah karena keangkuhan itu, kesombongan itu akan meluruhkan seluruh pahala amal kita. Wala tamshi fil ardi maraha waqsid fi mashika, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya jangan kamu membuang muka kalau ketemu manusia. Ya. Membuang muka itu juga kata kiasannya, bukan kita tanggalkan muka dibuang, bukan. Jadi dalam bahasa itu banyak bahasa kiasan yang tidak bisa kita artikan dengan sebenarnya. Maka Al-Quran menggunakan juga itu. Ini juga kiasan, lan takhriqal arda. Engkau kalau melangkah tidak akan bisa pernah melubangi bumi ini seperti ngairi sianok gitu. Karena kaki kita itu kecil. Paling jejak-jejak seperti jejak semut juga berjalan di pasir. Ya, dan kita kecil, banyak yang lebih besar kita, badak besar. Besar badak, besar pula gajah. Jadi makhluk yang lemah, tidak pantaslah kita menyombongkan diri
Kemudian kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha. Semuanya itu yang deretan rangkaian untaian ayat-ayat yang berisi larangan dan suruhan itu, ya, itu kalau dilanggar, kana sayyi'u, keburukannya di sisi Tuhan engkau sangat dibenci. Kalau Allah sudah benci, ya, sudah itu sudah laknat, sudah kutukan, ya. Itu satu makna, ya. Karena sayyi'uhu itu kalau para qari kebanyakannya itu membaca sayyi'uhu. Termasuk Imam Asim dari Hafaz, dan ini yang kita baca. Tapi ada riwayat dari Nafi, dari Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya sayyi'atan. Jadi kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruhan. Maksudnya semuanya itu, yaitu yang dilarang pada dua ayat yang terakhir, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Nah itu merujuk ke situ, baca sayyi'atan. Semuanya itu, nah, kalau dilakukan itu merupakan keburukan, kejahatan. Wa makruhan, wa kana makruhan. Jadi makruhan itu takrir. Nah, itu maknanya kalau dibaca sayyi'atan. Jadi jangan heran nanti kalau ada imam membaca sayyi'atan. Kalau di Azhar itu ada yang suka membaca qari macam qiraat, tapi manusia di situ sudah tahu lah. Tapi kalau di tempat kita ini baca qiraah yang macam-macam itu, ya, nanti ditegur oleh jemaah, dibilang salah gitu. Ya. Tapi itulah dari kesimpulannya, seolah-olah ini istiqra'i dari segala larangan itu sebelum ditutup, nanti ada penutupnya itu. Itu tauhid lagi, perintah untuk mengesahkan Allah lagi. Dimulai wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi tauhid di situ. Itu awal dari rangkaian perintah dan larangan yang ada 25 macamnya perintah dan larangan yang disebutkan dalam ayat ini, rangkaian ayat ini. Ditutup dengan semuanya itu, ditutup jangan sombong. Itu pentingnya sombong. Nanti pada ayat berikutnya ditutup dengan tauhid lagi. Nanti insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ayat yang terakhir yang kita baca, kullu zalika kana sayyi'uhu. Jadi keburukannya, kalau perintah kita langgar, buruk juga. Perintah kita tidak kita kerjakan, itu buruk. Larangan kalau kita kerjakan, itu juga buruk. Semuanya buruk akibatnya kalau menentang atau melanggar larangan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan.